Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara melaksanakan UTS, ujian tengah semester untuk mata kuliah Merdeka Komputasi. Jadi yang pertama itu silakan tonton dulu yang tutorial ini. Tutorial yang ini ya. Jadi tujuan kalian menonton itu yang pertama adalah mengerti cara loading data, kemudian nanti memilih metode mana yang menjadi metode untuk tugas akhir kalian. Kemudian nanti cara melihat output dari software yang GMFS ini. Itu yang pertama ya, silahkan dibaca sampai selesai. Kemudian yang kedua, kalian harus ke poin nomor 8, yaitu download filenya. Nanti kalau kalian sudah buka filenya seperti ini di komputernya, ini dipilih, kemudian Anda tekan download. Nah, nanti silakan di download aplikasinya. Setelah di download, nanti dibuka saja. Jadi seperti ini, misalkan filenya seperti ini ya. Nanti banyak file yang di dalam. Nah, jadi cari master MATLAB dulu. Cari master MATLAB. Nanti di kakak tingkatnya cari master MATLAB. Baru nanti dibuka filenya. Nanti yang ini, yang P. Nanti dibuka MATLAB GUI-nya pakai ini. Buka MATLAB, nanti buka ininya. Kalian pernah belajar MATLAB atau nanti bisa diskusi tingkat. Nah, setelah itu lakukan simulasi. Ya, yang pertama, metode backpropagation untuk data majemuk, sedangkan untuk data tunggal gunakan metode ARIMA. Jadi metode ceritanya ini nanti kalian belajar tentang prediksi, forecasting. Kalian pernah dengar forecasting? Forecasting itu peramalan data. Jadi contohnya misalkan nanti kalian mencari data, ambil data 2010, 2000 sampai 2020. Kita akan memprediksi data tahun 2021. Nah, itu misalkan kalian punya data tahun 2010 misalkan ya, karena yang diminta di sini minimal 10 tahun terakhir. Artinya kalau ngambil data 2020, maka nanti mundur sampai 2011. Apakah boleh lebih dari 10 tahun? Boleh. Yang penting sampai tahun 2000 boleh. Ada tahun 90-an sekian kalau ada ya silakan diambil, terserah kalian. Tuh tahu datanya. Nanti ada dapat backpropagation, ada yang dapat ARIMA, ada yang dapat metode Holt. Jadi metodenya ada 3. Kemudian data majemuk itu nanti maksudnya data bulanan. Misalkan nanti ketemu. Jadi sumber datanya itu di BPS. Jadi sumber datanya di BPS. Misalkan ada yang dapat ini kan ada yang dapat Provinsi NTB misalkan ya. Ini jumlah pengunjung wisatawan. Ini contoh jumlah pengunjung wisatawan. Misalkan nomor 1 dapat Provinsi NTB. Berarti buka BPS NTB. BPS NTB. Nah, ini diklik. Apa tadi? Ini wisatawan, berarti biasanya di pariwisata. Nah, setelah ini dimasuk ke website BPS masing-masing, ini ada selengkapnya sosial penduduk, ada ekonomi, ada pertanian perdagangan. Kalau pariwisata itu biasanya di sini. Nah, ini pariwisata. Tuh diklik pariwisatanya. Nah, ini datanya cari. Nah, ini kunjungan wisatawan. Ini datanya ada 2000 sampai 16 ini.
Nah, ini dia, misalkan 2009 sampai 2010. Nah, ini datanya untuk Excel. Nih, ini kalau begini modelnya, berarti dia datanya bentuk tunggal namanya. Buka Excel misalkan nanti. Nih, ya di sini misalkan tahun. Ini apa aja ada nih. Mancanegara, Nusantara. Nah, misal ini paling 9 2009 paling bawah. Tuh, tulis. Ini mancanegara. Nusantaranya ini kan 2009. Tuh. Nah, nanti yang 2010 juga gitu, disalin 2010 di sini. Sampai seterusnya. Nanti yang Sumatera buka BPS Sumatera Utara. Misalkan BPS Sumatera Utara. Tuh, ada. Jadi dibuka di BPS. Kalau misalkan Pak, ini kan sampai 2016 saja ada ini. Terus kan harus sampai 2020. Nah, caranya cari di NTB. Misalkan 2017 kan nggak ada, berarti NTB dalam angka 2017. Enter. Nah, nanti ini download, bentuknya PDF. Nah, ini di download. Nanti cari di dalam PDF ini ada semua. Gitu. Jadi setiap provinsi itu dia punya data masing-masing setiap tahun. Caranya, misalkan nih NTB dalam angka 2017, berarti data yang ada dalam file PDF ini data tentang 2016, dilaporkan 2017. Kalau mau cari data tahun 2017, berarti NTB dalam angka 2018 tempat nyarinya. Kalau data yang ingin kita cari tahun 2017. Kalau misalkan data yang kita ingin cari itu tahun 2020, maka nanti search di Google itu NTB dalam angka 2021, gitu caranya. Jadi kalau data itu tidak lengkap di website, maka carinya dalam angka. Misalkan tadi itu Sumatera Utara dalam angka, tuh langsung ada 2020. Nanti tinggal download, cari di websitenya juga ada, langsung cari di tombol search begini, ada dia. Oke, seperti itu ya untuk mencari datanya. Nanti kalau misalkan datanya bulanan, berarti nyimpannya misalkan di sini tahun. Untuk yang bulanan misalkan sini tahun, di sini Januari, di sini Februari sampai misalkan Desember. Tuh, jadi ada data masing-masing. Misalkan tahun 2010 Januari berapa, 2000 Februari sampai Desember berapa. Jadi gitu ya, mencari data. Oke. Jadi ini NTB 1 nomor 1 sampai nomor 10. Nah, ini kan satu topik nih. Nah, bisa saja nanti satu topik ini metodenya sama. Misalkan sama-sama pakai Arima. Ada 5 orang misalkan yang pakai metode Arima, ada 5 orang yang pakai metode Hall. Jadi cara nyari datanya sama. Jadi jangan lupa saling komunikasi sama. Ini ceritanya satu tim ini. 10 orang satu tim, tapi kerjanya sendiri-sendiri. Tidak boleh mengerjakan pekerjaan temannya. Boleh musyawarah, boleh diskusi cara mengerjakan. Karena si A mengerjakan punyanya sendiri, si B mengerjakan punyanya sendiri.
karena ini UTS. Tuh. Nah, nanti yang nomor 11 sampai 22 topiknya sama, cuman provinsinya yang berbeda. Jadi ini ada datanya, ada dua, ini ada tiga nih. Luas panen berapa, produksi berapa, produktivitas berapa. Ini ada tiga datanya. Jadi setiap anak mengerjakan mengambil tiga data, cari di BPS Jawa Barat masing-masing. 13, oh ini salah, ini 23 sebenarnya, 23 sampai 39. Jadi luas panen produksi untuk jagung, ini provinsinya. Untuk yang ini laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, gitu. Kalau misalkan yang lain, yang pembimbingnya Pak Malik, misalkan yang pembimbingnya Pak Malik sama Pak Habib misalkan, nah ini kan, nah ini satu orang dia, misalkan ini satu orang berarti provinsi NTB aja. Indeks harga konsumen, misalkan cari di NTB ya, tadi NTB indeks harga konsumen di sini mungkin. Mana dia? Ini apa ini? Ini yang domestik ya. Kita cari di ekonomi, ekspor impor. Ini ekspor impor. Ini yang metode dapat ekspor impor ada. Inflasi, indeks harga konsumen. Nah ini untuk yang dapat indeks harga konsumen, ini ada datanya nih. Januari, Februari, ini 2021 ya. Ini datanya 2014 coba. Nah ini bulanan ya, inflasinya. Ini indeks harga konsumen bulanan, berarti ini datanya bulanan. Ini namanya data majemuk tahun 2014 Januari sampai Desember ada datanya. Ini 2015 tahun 2015, ini datanya ada semua. Jadi tinggal disalin. Begitu seterusnya. Misalkan nanti yang dapat ini jumlah siswa SD, jumlah siswa berarti ini pendidikan masuknya, pendidikan, ini dia pendidikan, menu klik. Nah, ini dia jumlah siswa SD ini 2015. Nah, pokoknya minimal 10 tahun terakhir ada. Ini kan misal contoh nih, ini adanya 2015 sampai 2019. 2020 nggak ada, berarti carinya di NTB dalam angka. Oke ya, seperti itu cara mencari data. Nah, setelah ketemu data nanti silakan kalian simulasi menggunakan seperti yang ada di video ini. Nah, nanti untuk laporannya menggunakan template IOP seperti instruksi di sini. Laporan menggunakan template IOP seperti yang di-share kemarin di grup oleh Pak Habib. Nah, nanti setelah kalian simulasi langsung buat laporan. Laporan itu seperti membuat laporan tugas kemarin yang tugas 2. Nanti cari referensi, misalkan mencari rujukan, kan nanti disuruh buat latar belakang juga, latar belakang, metode, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, seperti tugas 2 kemarin. Nah, mencari referensinya ya cari aja misalkan ini ya, ini analisis perkembangan. Nah, jadi kata kunci yang ini yang dimasukkan ke Google Scholar. Sekarang kata kunci tuh. Nah, ini kan banyak puasan pengunjung, bisa ambil analisis perkembangan jumlah pengunjung. Nah, ini yang sesuai diambil aja, diambil yang sesuai.
Misalkan lagi produktivitas padi. Nih, bisa menggunakan kata kunci prediksi juga. Nah, nih. Tuh, prediksi jumlah pengunjung itu lebih banyak yang didapatnya nih. Ada sekitar 4.000. Kalau misalkan prediksi produktivitas padi misalkan, tuh ada 4.000 juga. Tuh, bahkan agak ada nih produktivitas menggunakan jaringan saraf tier 1 propagation. Oke. Nah, kemudian setelah nanti mahasiswa membuat laporan ACC di pembimbing 2, jadi penentuan metode itu setelah data terkumpul. Jadi kalian cari data dulu. Setelah datanya terkumpul ACC, baru pembimbing menentukan metode yang kalian gunakan. Jadi terkadang nanti dalam satu tim metodenya berbeda. Ada yang dapat ARIMA, ada yang hold, ada yang back pro. Nah, setelah ACC di bimbing 1, baru nanti laporan yang sudah di bimbing 1 itu diperiksa lagi di bimbing 2. Setelah bimbing 2 ACC, berarti UTS kalian berakhir. Artinya semakin cepat kalian mengerjakan, semakin cepat di ACC, cepat bimbing, semakin cepat selesai UTS. Setelah UTS, baru nanti dikasih soal untuk UAS, laporan ujian akhir semester. Oke ya. Jika ada pertanyaan, nanti silakan tanya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.